Ibu yang merasa untuk dokumentasinya itu tidak sesuai, diperbaiki untuk topik-topik selanjutnya. Kemudian plagiarisme adalah perbuatan sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh nilai suatu karya dalam KBBI. Plagiarisme bahkan diartikan sebagai pencitraan yang melanggar hak cipta. Begitu. Dan ini ada contoh aksi nyata yang sederhana tapi lolos validasi. Ini tentang pembuatan kesepakatan kelas. Sekarang keyakinan kelas ini dimulai dari sosialisasi guru, kemudian siswa disuruh membuat kesepakatan kelas untuk diskusinya, kemudian ditempelkan, kemudian siswa berkolaborasi membuat poster keyakinan kelas, kemudian difoto poster keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian ada umpan baliknya, seperti itu, umpan balik dari siswa. Kemudian kata kuncinya adalah yang pertama memilih topik, tentukan topik yang akan dipelajari dan dibuat aksi nyata. Kemudian baca panduan atau rincian, baca panduan dengan teliti, identifikasi kebutuhan dokumen. Yang ketiga, lakukan aksi nyata, dokumentasikan sesuai pelaksanaannya. Kemudian yang keempat, upload aksi nyata. Pastikan sesuai dengan materi yang dipilih. Pastikan setiap rincian narasi adalah unik, tidak sama dengan yang lain. Nah, untuk komunitas belajar aksi nyata, ini Bapak Ibu bisa mengadakan pertemuan rutin di komunitas belajar karena sekarang setiap sekolah bisa membuat komunitas belajar. Manfaatkan Kombel itu untuk kegiatan penyelesaian aksi nyata atau yang lainnya seperti itu. Kemudian pertemuan bisa daring maupun luring, ini untuk evaluasi, kemudian pelajari bersama setiap topik, diskusi bersama permasalahan per topik, kemudian tuntaskan per topik, buat aksi nyata bersama setiap topik, beri batasan waktu dan patuhi, kemudian saling mengingatkan atau kontrol melekat, seperti itu. Kalau tidak ada komitmen dan tidak ada niat, aksi nyata tidak akan selesai. Kemudian untuk proses pelaporan aksi nyata, untuk langkah-langkah umum pelaporan hasil aksi nyata yang mungkin dilakukan adalah yang pertama, Bapak Ibu masuk ke akun, pastikan masuk ke akun pengguna platform Merdeka Mengajar, kemudian akses bagian pelaporan atau berbagi hasil, temukan bagian di platform yang ditujukan untuk pelaporan hasil atau berbagi hasil aksi nyata. Kemudian isi formulir pelaporannya, isi formulir pelaporan yang mungkin mencakup informasi seperti judul aksi, deskripsi kegiatan, tujuan, dan dampak yang dicapai. Kemudian lampirkan bukti atau dokumentasi. Nah, di sini Bapak Ibu menyertakan bukti atau dokumentasi yang mendukung hasil aksi nyata yang dilakukan. Ini bisa berupa foto atau video atau dokumen yang terkait. Dan kemudian Bapak Ibu bisa memilih kategori atau topik yang sesuai. Di sini pilih kategori atau topik yang paling sesuai dengan jenis aksi nyata yang dilakukan. Kemudian review dan kirim. Review kembali informasi yang telah Bapak Ibu masukkan untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan. Setelah yakin, kirim laporan. Nah, yang terakhir adalah tunggu konfirmasi atau umpan balik. Ini adalah kita menunggu validasi seperti itu sampai muncul sertifikat. Kemudian untuk dokumentasi informatif dan inspiratif. Nah,
Ada manfaat dari aksi nyata yang menarik dan informatif. Yang pertama adalah